Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Kamila, saya selaku moderator dalam agenda podcast 1 Advokasi Himaska FMIPA Universitas Riau. Pada podcast kita kali ini, kita kedatangan pemateri hebat kita yaitu Ayunda Reka Agustia Astari. Selamat datang Ayunda. Iya, terima kasih adik-adik telah mengundang kakak di podcast ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki perbincangan kita yang akan cukup bermanfaat ini, izinkan saya membacakan CV dari Ayunda kita. Beliau bernama Ayunda Reka Agustia Astari. Tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 7 Agustus 1998. Beliau merupakan mahasiswa aktif Prodi Statistika FMIPA Universitas Riau angkatan 2016. Adapun background organisasi dari beliau yaitu dari tahun 2017 hingga 2018 menjadi staf advokasi Himaska FMIPA Universitas Riau. Lalu pada tahun 2018 hingga 2019 menjadi staf advokasi Himaska FMIPA Universitas Riau. Lalu pada tahun yang sama, beliau juga menjadi staf kaderisasi Al-Kamil FMIPA Universitas Riau dan juga menjadi staf ahli rumah tangga. Lalu pada tahun 2019 hingga 2020, beliau menjadi Kepala Dinas Sosial Masyarakat BEM FMIPA Universitas Riau. Pada tahun 2020 hingga 2021, beliau menjabat menjadi Menteri Sosial Masyarakat BEM Universitas Riau Kabinet Lentera Bertuah. Lalu pada tahun 2020, beliau menjadi Koordinator Wilayah 2 Forum Nasional Sosial Masyarakat BEM se-Indonesia. Lalu pada tahun 2020 hingga 2021, beliau menjadi Sekretaris Bendahara Nasional Forum Nasional Sosial Masyarakat BEM se-Indonesia. Nah, pada podcast kita kali ini, kita akan membahas isu yang sedang hangat-hangatnya, khususnya di lingkungan Universitas Riau. Nah, isu ini mengenai vaksinasi, tentunya di lingkungan Universitas Riau. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka akan kita mulai perbincangan kita dengan pertanyaan, menurut Yunda sendiri, apa sih itu vaksin? Oke. Izin buka masker dulu ya. Kalau menurut kakak itu kan, vaksin itu merupakan suatu zat gitu kan, suatu zat antigen gitu, yang mana di situ membuat kekebalan tubuh kita itu semakin kuat gitu. Makanya kenapa saat ini memang marak masalah vaksin ini sendiri gitu. Lalu dari Yunda sendiri, apakah Yunda sudah mengikuti program vaksinasi yang digencarkan oleh pihak Universitas Riau? Kalau kakak kebetulan itu kan belum melakukan vaksinasi ini karena ada beberapa hal yang tidak boleh membuat kakak itu yang mengikuti vaksin setelah hasil screening kemarin gitu, karena ada penyakit bawaan gitu. Lalu seperti yang kita ketahui nih Yunda, ada berbagai jenis vaksin gitu kan Yunda yang digunakan dalam menghadapi kasus COVID-19 ini, dari jenis vaksin Sinopharm, Sinovac, ada CanSina, ada Moderna, ada AstraZeneca. Jenis vaksin apa sih yang digunakan khususnya di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau? Mana tahu Yunda mengetahuinya gitu. Okay. Kalau untuk jenis vaksin gitu kan, sepengetahuan kakak, di Universitas Riau itu masih menggunakan Sinovac gitu, yang mana 67% ya itu efisiensinya gitu. Lalu seperti berita-berita yang beredar saat ini Yunda, ada kendala gitu kan Yunda, orang-orang kalau yang memiliki tekanan darah yang tinggi itu tidak bisa mengikuti vaksin. Lalu orang yang sudah mengikuti vaksinasi ini dia tidak bisa mengikuti donor darah gitu. Apakah benar Yunda? Kalau untuk yang darah tinggi atau tekanan darah tinggi itu kan itu 180/110 mmHg gitu. Itu mereka pasien atau manusia yang memiliki tekanan darah tinggi itu gitu tidak boleh gitu untuk mengikuti vaksin gitu. Kalau untuk setelah vaksinasi gitu kan kita lihat ada nggak efek atau efek samping gitu dari vaksin itu sendiri gitu. Tapi sepengetahuan kakak juga gitu kan masih bisa orang yang divaksin itu mendonorkan darah gitu. Tapi harus sesuai dengan prosedur itu tadi gitu. Entah setelah 3 bulan atau setelah tidak ada efek samping dari vaksin itu gitu. Lalu nih Yunda, seperti berita-berita yang sering kita dengar, sering tersebar juga di media sosial ataupun disiarkan juga di televisi, ada berita yang menyampaikan gitu Yunda, seseorang yang ada beberapa orang lah Yunda
yang setelah melakukan vaksinasi ini mengalami dampak atau efek samping gitu Yunda. Ada yang dia mengalami demam, ada yang flu, ada juga berita yang menyiarkan kalau setelah vaksinasi ini ada orang yang meninggal gitu Yunda. Tanggapan Yunda sendiri gimana gitu? Kalau menurut kakak gitu kan, setelah ada beberapa artikel gitu yang kakak baca, memang dari vaksin ini gitu kan, kayak vaksin Sinovac gitu yang secara uji klinisnya gitu dari 10.000 manusia yang diuji gitu di Indonesia, di Brazil sama di Cina gitu, memang mengalami efek sampingnya itu yaitu efek samping ringan sampai sedang gitu. Itu memang efek samping yang biasa sebenarnya gitu kan, seperti demam gitu dan sebagainya atau nyeri-nyeri gitu kan. Kalau untuk yang meninggal dan setelah kakak baca berita dan sebagainya juga gitu, memang orang yang meninggal tersebut bukan karena vaksinnya gitu, tetapi karena ada penyakit bawaan seperti diabetes gitu, gagal ginjal dan sebagainya gitu kan. Maka sebelum vaksin itu sangat penting gitu kan, kenapa harus ada cek gitu, karena kalau nggak salah itu ada berapa belas gitu persyaratan gitu yang boleh ikut vaksin atau tidak gitu. Salah satunya itu tidak mengalami penyakit-penyakit kronis gitu. Lalu dari yang Yunda sampaikan tadi ada persyaratan-persyaratan ketika kita ingin mengikuti vaksin. Persyaratan itu apa aja gitu Yunda? Kalau persyaratan secara umum itu, misal dia ada penyakit bawaan gitu kan, dia tuh harus ada surat izin atau surat pokoknya itu surat mereka itu boleh divaksin atau tidaknya gitu. Kalau misalnya mereka tidak membawa surat itu dan mereka punya penyakit bawaan itu gitu, mereka pasti bakal divaksin atau gimana gitu kan, karena izin vaksin itu dari dokter kita yang penting sebenarnya gitu. Lalu nih Yunda, seberapa sih pentingnya vaksinasi ini bagi kita khususnya mahasiswa dan apalagi sekarang mahasiswa yang akan mengikuti Kukerta Kebangsaan dan Balik Kampung Gelombang 3 ini diwajibkan sekali mengikuti vaksinasi ini gitu. Kalau untuk vaksin ini ya itu ada indeks human identity kalau nggak salah kakak itu harus 70% gitu kita mendekati indeks itu gitu kan. Tetapi kalau di Riau ini masih sedikit gitu, karena waktu pernah di BEM Undi mengadakan webinar menyoal masalah vaksin ini gitu, memang tingkat minat untuk vaksin dari mahasiswa ini masih rendah gitu. Jadi makanya kami tetap mensosialisasikan gitu untuk pentingnya vaksin itu sendiri, terutama untuk adik-adik yang bakal KKN nanti gitu, karena vaksin itu kan membentuk kekebalan tubuh kita gitu kan, dan juga bisa memang ya untuk suatu penyakit itu nanti tergantung bagaimana imunitas kita gitu. Tetapi kalau imunitas tanpa divaksin itu kadang tidak bisa sejalan gitulah gitu kan. Terus juga makanya lebih baik disarankan gitu kepada adik-adik gitu kan untuk mengikuti vaksin gitu. Lalu apa harapan Yunda terhadap vaksinasi ini kepada mahasiswa Universitas Riau dan juga sistem pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya? Oke. Harapannya gitu kan, kalau misalnya kita bisa memenuhi indeks yang disebutkan sebelumnya gitu tadi, kita itu bisa melaksanakan gitu kuliah tatap muka gitu kan, karena kalau pasti adik-adik di sini kan kalau untuk kuliah online itu pasti bosan gitu kan, dan tambah lagi untuk adik-adik 2020 2021 belum pernah merasakan bagaimana kuliah tatap muka itu gitu kan. Terus juga dengan hal ini kayak pengkaderan kita di organisasi juga ada pergeseran gitu kan, sehingga itu nanti menjadi alasan gitu kalau kita itu pengkaderan di kaderisasi itu membuat terlambat gitu kan. Sebenarnya itu harapannya memang semoga kita itu tetap melaksanakan tatap muka secepatnya gitu kan. Dan juga silakan adik-adik yang belum vaksin untuk melakukan vaksin gitu. Sebelum perbincangan ini kita tutup nih Yunda, mungkin bisa Yunda menyampaikan closing statement gitu. Harapannya gitu adik-adik gitu tetap
ikut vaksin, tetapi kita itu harus memenuhi protokol kesehatan gitu. Jangan sampai kita vaksin kita tidak memenuhi protokol kesehatan itu gitu, karena sia-sia ibaratnya kita sudah membentuk antibodi gitu kan, tetapi kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita juga gitu kan. Ya salah satunya yaitu kita dengan memenuhi 5M itu gitu. Mungkin sekian dari kakak gitu. Terima kasih ya Yunda. Setelah perbincangan kita yang cukup bermanfaat kali ini, kita memperoleh informasi-informasi penting. Nah, dari perbincangan yang tadi itu dapat saya simpulkan bahwa vaksin ini merupakan antibodi kita terhadap COVID-19. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika kita ingin mengikuti vaksinasi ini. Terutama kita harus mengecek dulu kondisi kesehatan kita dan mendapatkan surat izin dari dokter itu sendiri. Nah, dan kita juga harus pandai-pandai memilah berita-berita yang harus kita terima dan yang harus kita cekal gitu kan, seperti berita-berita hoax. Nah, mungkin sekian perbincangan kita kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan plakat kepada Ainda. Ini adalah plakat sebagai ucapan terima kasih dan kenang-kenangan atas partisipasi Yunda sebagai pemateri dalam podcast 1 Advokasi Himaska FMIPA Universitas Riau. Oke. Terima kasih Yunda. atas plakatnya. Sekian perbincangan kita kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kedua.